Halo semuanya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan general reading bulanan. Ini untuk zodiak Cancer untuk Juni 2020 ya. Silahkan cek Sun, Moon, Rising kamu atau Venus bahkan Jupiter kamu di Google, cari aja DKP astrologi ya. Jangan hanya berpatok dengan sun sign ya, karena manusia nggak hanya dibagi satu zodiak, nggak bisa mendeskripsikan satu manusia, itu nggak bisa ya. Oke, karena ini general jadi bisa ngarah kemana aja, percintaan, keuangan, karir, kehidupan kamu, bisa energinya terbalik ya, bisa nggak resonate sama sekali ya. Remember, dan kalau nggak resonate ya udah, jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu, energi orang lain ya. Cancer di Juni 2020. The answer you need are coming. Full moon in Gemini. Wow. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. Wow. Energi Cancer sekali. Dan ada you are very close to achieving your goal. Gibbous moon. Dan di the bottom of the deck ada communication is key. New moon in Gemini. Wow. Gemini. Ini bisa kamu berhubungan dengan Gemini, atau kamu punya Sun, Moon, Rising, atau bahkan Venus, Jupiter kamu di Gemini ya. Oke, Cancer untuk Juni 2020. Entah ini udah terjadi atau bakal terjadi nanti ya, atau sebulan 2 bulan lagi, who knows ya. Kita hanya bisa membaca energinya, in the exact time-nya ya hanya semesta dan Tuhan yang tahu ya. Di sini aku ngeliat apapun yang kamu pertanyakan, apapun yang membuat kamu bingung, sesuatu yang seperti kamu rasa ini seperti belum selesai, masalah ini belum selesai, ini belum terjawabkan ya, ini masih ada hal yang harus dijelaskan, harus istilahnya diperbaiki lah gitu, kamu bakal dapat jawabannya ya. Aku ngelihat ini sepertinya pertanyaan dari dalam diri kamu tentang apa yang terjadi selama ini. I'm sorry tuh saya kalau kamu dengar suara kucing aku ribut di luar sana ya. Ini pertanyaan kamu tentang seseorang. Kamu ada bertanya di dalam hati, apakah dia benar yang terbaik? Apakah dia patut aku tunggu, patut aku pertahankan? Walaupun ini energi seseorang yang sudah berpisah, tapi pertanyaan itu masih ada di dalam diri kamu. Dan ada rasa kayak, apa dia baik-baik aja sekarang? Apa dia sehat-sehat aja? Ini adalah energi seseorang yang walaupun hubungannya berakhir, tapi dia tahu di dalam di dalam intuisinya, dalam hatinya, suara hati itu kayak, ini belum selesai nih, ini hubungan gue sama lo tuh belum selesai gitu. Biarpun lo sama orang lain, gue sama orang lain misalnya seperti itu, we have to finish it gitu. Kita harus selesaikan apapun yang belum selesai ini tadi, urusan kita berdua. Urusan seperti apa kita lihat nanti tarotnya. Dan ada you are very close to achieving your goal. Jadi apapun yang kamu harapkan, kamu pertanyakan, bakal kamu dapatin jawabannya. Entah sesuai harapan kamu ataupun enggak, ya yang pastinya bakal terjawab semuanya. Dan aku bisa bilang ada communication is key. Aku ngeliat akan ada seseorang atau bahkan kamu yang akan mencoba berkomunikasi dengan seseorang, atau seseorang ingin berkomunikasi dengan kamu lagi untuk menyelesaikan suatu hal.
High Priestess, dari Ten of Pentacles, Page of Swords, ada The Fool. So aku ngeliat ini adalah energi seseorang yang pernah meninggalkan kamu, ya. Dia ninggalin kamu, aku bisa bilang gak baik banget ya, istilahnya gak pantas. Dan sebenarnya yang gak ada sih yang benar-benar perpisahan itu baik-baik ya. Mau sebaik apapun perpisahan itu bakal menyakitkan, tapi yang orang ini lakukan, perpisahan sudah menjadi hal yang menyakitkan, sudah pasti kalau terjadi, dan dia memperlakukan perpisahan kalian berdua itu dengan cara yang gak baik, dengan lebih buruk lagi, dalam artian dia ninggalkan kamu aku bisa bilang gak pantas sih caranya. Bukan energi seseorang yang sangat kekanakan ya saat dia ninggalin kamu, itu gak ada dewasanya sama sekali. Padahal aku bisa bilang dia menjanjikan kamu bulan dan bintang, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan sebuah komitmen ya. Dia terlihat jauh dewasa dari kamu, terlihat istilahnya perfect lah, husband or wife material. But and then actionnya dia nggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Ternyata dia seperti anak kecil, kalau marah bisa memperlakukan kamu dengan gak baik, meninggalkan kamu sesuka hatinya dia. Setelah itu datang lagi ke hidup kamu dan pergi lagi, gitu terus sampai perpisahan yang lama ini terjadi. Eight of Wands, dia nggak bisa mengontrol diri dia saat dia bersama kamu. Saat ninggalin kamu pun dia nggak bisa ngontrol. Yang dia pikirkan hanya cari shortcut, jalan pintas, gimana caranya supaya dia nggak sakit, supaya dia nggak kecewa. Tapi itu hanya membuat keadaan makin buruk. Dan Ten of Swords, setelah banyak hal terjadi, aku ngeliat dia masuk masa spiritual, karena memang dia secara nggak langsung kamu ya, energi kamu udah belajar untuk move on dan melepaskan semua. Ini energi orang yang udah lama berpisah ya. Kalau baru aja berpisah aku bisa bilang bukan. Semakin kamu move on, semakin kamu bangkit dari keterpurukan, kesakitan kamu, move on dari keadaan, move on dari masa lalu, itu sebenarnya membuat dia makin sadar apa yang dia lakukan selama ini itu menyakiti kamu, dan sebenarnya nyakitin diri dia juga. Dia seneng dalam artian kamu bahagia, kamu enjoy hidup kamu sekarang, kamu bisa bangkit. Sedangkan dia masih ada di masa Ten of Swords. Dia ngelihat kamu seperti ini loh, sedangkan dia seperti ini. Dia ngelihat kamu tahu apa yang kamu mau, kamu udah bangkit, kamu menjadi seseorang yang hebat, tahu apa yang kamu mau, kamu istilahnya dari nol kamu bangkit, sedangkan dia masih di masa ini. Untuk menggapai tongkatnya dia aja, dia masih tertatih-tatih dengan semua pedang ini. Di dalam hati yang terdalam ya, dia pengen banget bilang I'm sorry gitu, maafin aku.
tentang semua yang udah terjadi antara kita. I'm sorry. I couldn't handle myself gitu. Aku gak bisa mengontrol diri aku saat aku bersama kamu. Dan aku tahu itu salahku. Jadi di masa sekarang dia atau nanti dia bakal ngerasa seperti itu. Ini semua salah aku. Aku yang gak bisa ngontrol diri. Dia ngelihat akhirnya siapa yang seperti menang dalam hubungan ini. Kalau dulu di awal dialah yang seperti terlihat menang dalam hubungan ini ya. Karena dia begitu ninggalin kamu, dia kayak happy aja. Bahkan dia udah bersama orang lain. Tapi setelah lama makin kesini yang makin hancur dan ternyata kalah. Dalam istilahnya peperangan ini adalah dia. Kamu jauh lebih baik, kamu bangkit out of nowhere, kamu kayak memperlihatkan sayap kamu terbang. Dan kan dia bangkit dari sini aja masih belum mampu. Aku ngerasain banget dalam hati dia, terdalam dia pengen bilang I'm sorry, maafin aku ya, tapi dia gak mampu untuk ngungkapin itu semua. Dia ngeliat kamu bahagia dengan hidup kamu sekarang. Dia ngerasa kamu udah bahagia dengan hidup kamu. Mungkin kamu udah bersama orang lain, itu anggapannya dia. Karena dia ngerasa wanita atau laki-laki seperti kamu ya tahu kalau dia bukan pasangan yang baik dan pasti udah move on, bangkit dan udah bersama orang lain. Gak mungkin masih stuck seperti dia. Aku bisa bilang walaupun dia bersama orang lain ya, ada energinya dia memang dekat sama orang lain, tapi perasaan bersalahnya masih ada sampai sekarang. Saking rasa bersalahnya bahkan dia gak mampu untuk ngungkapin ke diri sendiri aja, dia gak mampu. Dan aku bisa bilang walaupun dia dekat dengan orang lain ini, hati dia gak main, perasaan dia gak main. The Six of Fire, Ten of Fire atau Ten of Wands. Wow, ada kekecewaan diri dia ke dalam, kayak gue kok gini banget sih gitu, maksudnya ternyata gue yang seburuk itu ya. Seven of Earth, Seven of Pentacles, ternyata gue yang gak berguna, ternyata gue yang payah. Gue ngerasa dia buruk bagi gue ngerasa gue dan dia gak cocok, ternyata gue yang gak pantas buat dia. Aku bisa bilang walaupun dia dekat sama orang lain ya, dia belum move on dari keadaan. Berbedanya dengan kamu, walaupun misalnya kamu sendiri ya, kamu udah move on dari keadaan, dan ini semua akan berubah. Aku ngeliat dia bakal ngambil tindakan akan perasaan dia ini. Dia capek dan stuck di masa-masa ini. Dia ngerasa full ini muncul 2 kali loh. Dia ngerasa memang dia seperti orang bodoh yang dipermainkan oleh ketakutan dia sendiri, kekecewaan dia sendiri, dan dia gak berbuat apa-apa akan hal itu. So aku bisa bilang orang ini ya kedepannya bakal mencari kamu untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin sempat kamu pertanyakan dulu. Kenapa dia melakukan hal ini ke kamu? Kenapa dia perlakukan kamu gak adil, gak baik? Kamu bakal dapat penjelasannya dari dia. Tapi kembali lagi, remember, walaupun dia mengungkapkan itu semua belum berarti dia berubah sepenuhnya ya. Tapi yang pasti dia udah ada rasa
sadar akan kesalahan dia, dan kembali lagi pilihannya di tangan kamu. Kalau memang dia datang, memang ini untuk kamu pembacaannya, tetap pilihan di tangan kamu, menerima lagi apa enggak. Dan ketiga, investigasi lagi, dia datang ke hidup kamu hanya untuk minta maaf atau ada sesuatu hal, ya. So kembalinya seseorang dari masa lalu di hidup kita harus kita investigasi. Gak selamanya mereka datang untuk kembali lagi. Oke? So kalau kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.